Kalau kata mentor gue dulu tuh dibilang choose your fight. Gak segala sesuatu tuh harus lo fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Inga di rumah. Boleh dong tegur dong selamat pagi. Selamat pagi ya Inga. Iya, padahal video kita nggak tahu mereka tontonnya pagi atau siang ya. Pede aja udah. Oke, so happy ya hari ini kita akhirnya masuk ke episode 4 Gokes Lampung. Dan kali ini kalau kita kemarin udah ketemu dengan driver, kita udah ketemu dengan merchant, kali ini yang nonton seneng nih. Seger banget katanya di layar ya. Kita kedatangan dua sosok perempuan muda yang ternyata hebat-hebat banget, dan siapa sih yang nggak tahu lagi nih di Center Bandar Lampung dong. Kita sambut dulu di sini ada Hamidah dan juga Winda. Hai. Nah, mungkin sebelum kita masuk Donil lebih lanjut ya kali ya, kita juga mau info nih ke Yaengah di rumah. Kalau Gojek itu selalu ada promo ya, jangan lupa ya. Kita selalu ada promo di sini, nanti banyak banget nih kumpulan promo-promo kita. So jangan lupa tuh disikat tuh, pokoknya ada GoFood, Gojek, GoPay, semua sikat ya. Karena di sini nih sebelah kanan saya nih, di sini ada dua KOL kita juga loh. Jadi si Winda dan juga Hamidah ini adalah dua KOL Gojek Lampung juga. Jadi kalau kalian ngelihat promo-promo Lampung itu Gojek Lampung tuh udah deh pasti udah lengkap semua tuh. Iya, ada lah pokoknya. bener. Selalu di info ya. Iya. Apalagi teman-teman tuh suka nanya gitu loh Kak. Ada promo apa Ndai hari ini? Gitu. Iya. Oh bukan nih GoFood nih, ada lagi Iya, diskon. iya. Hamidah juga sama ya? Sama. Kalau nggak ada nih, maksudnya teman-teman belum share gitu, langsung nanya. Gojek apa promonya? Iya. Gojek apa promonya? Kayaknya udah nempel banget Iya. Gojek sama kita ya. Bener kan? banget. Kok malah jadi ininya ya, dikira apa ya, yang punya promo dikira. Iya. Nah mungkin itu intermezzo kita ya. Mungkin kita sekarang boleh kenalan dulu. Karena tadi gue udah bilang nih teman-teman ya yang di rumah nih, dua perempuan yang luar biasa di sini. Hamidah ini adalah Putri Hijab Lampung dan juga runner up 2 Putri Hijab Indonesia. Ya, bener betul. Ya? Dan juga Winda ini adalah salah satu mahasiswi Tera, tapi mahasiswi bukan sembarang mahasiswi. Ini entrepreneur Palu gak ada deh, apa lu mau gua ada, dan Iya, semuanya sukses semua. Kita bakal Amin. gali ya banyak-banyak ya. Iya, Oke. mantap banget memang. Oke, so mungkin kita udah mulai ngobrol dulu sekarang ke Hamidah dan juga Winda. Kalau dari gue penasaran sih ini sebenarnya nih. Mungkin mulai dari Siapa dulu? Hamidah dulu kan ya. Boleh. Si Hamidah ini adalah Putri Hijab Lampung dan juga runner up 2 Putri Hijab Indonesia. Iya, Ya. betul. Boleh nggak sih dikasih tahu sebenarnya Putri Hijab itu event apa dan kenapa tertarik mau daftar? Oke. Jadi Putri Hijab itu adalah sebuah ajang kompetisi, pageant juga, di mana semua yang ikut itu pesertanya harus muslimah dan berhijab, karena memang dari namanya Putri Hijab. Jadi kalau dari informasi dari CEO Putri Hijabnya, beliau itu mendirikan Putri Hijab karena memang beliau itu agak sedikit miris karena pada beberapa tahun yang lalu itu kan ajang-ajang itu selalu dipenuhi dengan perempuan-perempuan yang belum berhijab gitu. Jadi pada saat itu hijab itu jadi minoritas gitu. Nah dari situlah muncul ide untuk mendirikan Putri Hijab gitu. I see. Itu di tahun mungkin flashback udah 5 tahun belakang. Ya betul, Udah ada 5 ya? tahun belakangan. I see. Dan Hamidah di tahun 2020 20. mulai dari Putri Hijab Lampung ya. Ya. Keren banget. Jadi living with the vision. Ya. Iya. Nah waktu itu berarti 2020, boleh ya cerita dulu nggak kenapa tertarik mau daftar? Jadi memang tahu Putri Hijab udah lama karena memang kakak-kakak kating, kakak-kakak tingkat, kakak-kakak kelas itu udah ada yang ikut Putri Hijab juga. Akhirnya tahu kan, oh ada ajang nih di Lampung, Putri Hijab Lampung gitu. Udah pada saat itu sekedar tahu. Kemudian memang dari kecil itu karena sering nonton ajang pageant di TV ya pada saat itu ya. Akhirnya ada ketertarikan, oh ternyata kalau putri-putri ini anggun ya, smart ya gitu. Aku juga pengen deh gitu. Terus juga dari situ, tapi setelah lulus SMA kayak
udahlah dipendem aja gitu. Oke, I see. Akhirnya karena pandemi, karena aku kuliah di Jakarta, pulang ke Lampung kan, kuliah online. Pas di Lampung, ngapain ya? Pasti kan bingung banget dari yang awalnya produktif ke kampus dan lain-lain harus diem di rumah gitu. Akhirnya ya udah scroll Instagram, main sosial media gitu. Nemulah Putri Hijab Lampung lagi open audisi. Cocok. Oke deh, coba gitu kan. Karena ada peluang, ya udah kita manfaatin peluang itu. Nah gitu, jadi awal mulanya join Putri Hijab. Gokil. Kenapa? Tapi ini yang ada di rumah nih mirip mungkin sama kayak Hamidah ya. Kayak termasuk gua pun pas kecil tuh sama tuh, dari kecil wah nontonin Naruto. Pengen banget jadi Naruto. Gede main cosplay. Ya. Tapi kalau Indah enggak, kalau Hamidah enggak ya. Bener-bener punya vision nih, gue pengen banget pengen banget achieving what I imagine when I was a kid. Jadi kayak manifest itu dari kecil, and then thank God, alhamdulillah kecapean, kesampean. Kesampean. Dan yang paling kagetnya, aku ini sampai udah lupa Kak. Jadi 5 tahun yang lalu aku diingatkan oleh Facebook. Oke. Ya, diingatkan oleh Facebook. Ternyata aku pernah posting sesuatu di Facebook. Apa tuh? Jadi ada salah satu ajang pageant terbesar di Indonesia. Top 3-nya itu foto bareng. Oke. Nah, pada saat itu aku ngide untuk edit wajahnya itu pakai wajah aku. Dan aku posting di Facebook kan. Aku posting di Facebook. Terus aku kasih caption 5 tahun ke depan aku yang ada di posisi itu gitu. Itu memancing ini ya huru-hara juga pada komen. Terus juga aku share pada saat itu BBM di story-nya BBM aku share juga. Itu banyak yang pageant kan kamu berhijab, emang kamu mau lepas hijab dan lain-lain lah. Pokoknya kayak mereka bilang mimpinya tinggi banget gitu. Ada juga yang responnya positif mengaminkan gitu. Dan ternyata sebuah mimpi yang saat ini terwujud gitu. Pas banget 5 tahun yang lalu gitu. Cocok. Itu baru banget diingetin sama Facebook tuh. Iya, diingetin di Facebook setelah aku ikut ajang Putri Hijab Indonesia. Tiba-tiba jadi langsung keinget flashback. Keren Ternyata banget makanya itulah fungsinya kita punya mimpi ya. Betul. Kita punya mimpi, kita tulis mimpi kita karena sebuah mimpi itu adalah sebuah doa gitu. Benar. Iya benar-benar. Dan head comment tuh selalu ada pasti ya. Iya, betul. Tapi ya udahlah. Tapi justru itu yang memacu semangat kita loh. Benar. benar-benar. Iya. Benar. Cocok banget. Wah, ini baru pemanasan loh. Aku sudah panas. Sudah merasa overwhelmed dengan prestasinya gitu ya. Tapi mungkin kita sekarang lanjut ke Winda ya. Tadi kita udah ke Hamidah tentang gimana ketertarikannya Hamidah untuk akhirnya masuk ke Putri Hijab Lampung, terus jadi runner up 2 Indonesia ya. Nah, sekarang di sini kita ada Winda ya. Halo. Ya. Winda Asmara. Iya. Salah satu mahasiswi itu bukan kaleng-kaleng. Aduh. Makanannya enak-enak. Laku semua. Amin. Sampai saya berpikir apakah melihara tuyul? Enggak. Sorry, enggak ya. Tapi benar loh ya, ini benar. Ini salah satunya, nih di tengah kita ada makanan nih buatan si Winda. Kita udah coba tadi ya beberapa dan seperti buatan nenek di rumah loh. Oh, iya. Nostalgia ya. Nostalgia enak banget. Coba kalau dari Winda, kalau dari gue pribadi nih ngeliat Winda nih adalah sosok mahasiswi yang entrepreneurnya kenceng banget, hebat banget lah. Kayak gue ngerasa pasti ada sesuatu hal yang Winda lakukan sehingga bisnisnya lancar gitu. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin boleh dikasih tahu dulu Winda ini kesibukannya apa dan bisnisnya apa aja sih? Oke, kalau kesibukannya sendiri Winda lagi fokus ke tugas akhir di kampus. Terus ya jualan tiap weekend gitu karena ini mau puasa, jadi Winda lagi fokus nih ke kue kering ini. Terus nanti juga ntar ada hampers, terus yang lainnya tuh Winda ya endorse kalau ada Gojek gitu. Itu sih Kak kesibukannya. Ya ampun, Winda ini banyak yang belum disebutin loh. Tapi Winda, berarti Winda di sini kita mau highlight bisnis kue ya? Iya, kue sama ada ini juga sih Kak. Sekarang ada bisnis baru lagi, itu pernak-pernik kayak anting, kalung gitu. Keren banget. Makanan, Iya. aksesoris. Iya, sama ntar next waktu itu udah pernah buat untuk kosmetik. Waktu itu pernah 2018 sama kawan Winda Sherin. Itu vakum dulu tuh karena emang kan udah beda kampus jadi beda jam. Dan akhirnya tugas akhir Winda ini berhubungan dengan kosmetik. Dan insya Allah kalau emang jadi bakal diterusin. OTW dijual ya? Iya. Winda mahasiswa farmasi ya? Iya, mahasiswa farmasi.
Mau dijual juga nih kosmetiknya, luar biasa ya. Biar balik modal dong. Ya. Ya ampun, UKT mahal ya. Iya bener UKT mahal. Oke, berarti sekarang udah mau OTW kosmetik, kue jalan, aksesoris jalan juga. Iya. Tapi memang boleh disebut nggak nih mereknya apa dong? Merek apanya? Makanan. Merek makanannya Brand. brandnya Bitterlove.co. Iya. Bitterlove.co ini ownernya. Iya, halo. Disembunyiin aja dari tadi dagangannya, ya ampun, dipancing-pancing ya. Tapi appetizing loh, setiap lihat Instagram Bitterlove.co tuh appetizing makanannya gitu. Dari kalau Winda sendiri kita ngebahas tentang bisnis yang Bitterlove.co ya. Iya. Kita fokus ke sini ya, Bas ya. Udah sejak kapan mulai bisnis usaha makanan? Kalau untuk bisnis usaha makanan tuh dari SMA Kak. Okay. Jadi dari 2016. Waktu itu kan Winda tuh suka bawa bekal ya orangnya. Terus kayak bawa bekal tuh nggak untuk sendiri, tapi emang bawa bekal tuh untuk teman-teman sekelas gitu. Kayak setiap itu disuapin kayak ayo makan, cobain gitu kan. Karena juga ya punya iya, temen teman-teman kayak itu kayak yang oh sini deh bawa apa hari ini gitu. Bahkan Winda kadang tuh belum makan tapi mereka tuh udah buka bekal Winda gitu karena emang selalu pasti Winda bawa bekal gitu. Akhirnya Winda tuh pernah tuh bawa sushi waktu itu kan. Ngide kan Winda tuh dulu ada cookpad. Okay. Terus Winda tuh suka baca-baca resep di situ kan. Okay. Nah, ada resep sushi akhirnya Winda bawa ke sekolah terus kayak yang wah enak deh, cepet jual. Disitulah baru jualan sushi. Jadi namanya Sushi Since 2016. Iya. Winda tuh ingat, itu dari 2016. Sushi masih ya? Masih. Sushi oke, kue kering oke. Apa lagi Winda? Mie candu. Apa itu? Ada mie candu tuh kayak semacam mie pedes gitu Kak. Ada level-levelnya, ada level 0 sampai level 5. Waktu itu sempat viral banget, sehari tuh Winda bisa ngelakuin 300 porsi. Oh, itu 300 porsi kalau makan satu orang besoknya usus buntu kayaknya Winda ya. Itu mie pedes? Iya mie pedes. Kadang kan ada yang nggak suka pedes tuh. Ada tuh yang level 0 juga yang nggak pakai sambal sama gitu, sekali. kirain semua pedes bisa ya? Iya. Hamida suka pedes? Suka. Suka. Boleh nih ya Tapi nyicip. Amida nggak kebagian kemarin. Oh iya udah pesan? Iya karena kan ini ya PO. PO. Iya. Astaga, ya. Berarti bisnis makanannya Winda itu semua di rumah semua? Iya benar. Buatnya ya? Iya. Udah buka gerai belum? Belum, karena belum bisa Kak kebagi waktunya sama kampus ini. Wah, Iya. ini menarik, nanti kita bahas. Tapi soon to be ya, amin ya. Iya, amin. Ya, semoga ntar lagi mau buka apa, toko? Amin, Amin toko, ya, amin. toko ya. Iya. Soalnya tuh teman-teman tuh pada banyak yang kayak, "Ndai buka tiap hari loh, kepengen" gitu kan. Kebetulan saya ada gerasi nggak aku pakai, boleh. Oh, boleh. Bayar sewa aja. Oke, nanti kita obrolin ya. Di belakang ya. Iya. Oke, berarti waduh. Tapi memang yang mau di highlight dari Winda ini adalah benar loh guys, ini makanannya barusan kita coba itu enak-enak dan teman-teman tuh pada suka ya. Iya, alhamdulillah suka Kak. Dan alhamdulillah tuh mereka tuh kayak semisal nih kue kering yang udah jadi reseller Winda tahun kemarin tuh nanya lagi gimana Ndai untuk tester yang tahun ini gitu, mau dijualin lagi. Maksudnya kayak mereka balik lagi berarti emang mereka suka gitu. I see, betul. Tapi apa dari orang tua, apakah jago masak juga atau gimana? Iya, Ibu Winda jago masak. Ini sebenarnya kue kering tuh buatnya dari sebelum Winda lahir malah. Oh gitu. Iya, terus akhirnya Winda kembangin di sosmednya. I see, keren sih. Oke, sip, keren banget ya. Memang kalau bagi teman-teman ya yang ingin mencari sosok ibu yang jago masak, karena kemampuannya nurun ya, jangan-jangan pasti ya. Amin. Iya. Oke, kalau gitu Hamida udah cerita tentang pengalamannya, Winda juga udah. Sebenarnya kalau dari gue pribadi tuh penasaran kegiatan kalian sekarang di samping kesibukan itu apa sih? Mungkin kalau dari Hamida apa? Kalau dari Hamida sekarang kan masih jadi mahasiswa aktif ya, masih kuliah. Jadi setiap pagi itu masih disibukkan dengan kuliah-kuliah online itu kan. Tapi di samping itu juga aktif di sosial media. Oke. Hamida juga sekarang ini lagi kerja sama beberapa brand dan sekarang ini tinggal di pesantren Dauman Quran. Jadi itu pesantren tahfiz. Jadi Hamida bantu kelola media sosialnya juga di situ. Dan juga lagi belajar sama Winda, sedang jalanin bisnis juga. Masya Allah. Di bidang fashion. Iya, berdua collab. Enggak, cuman belajar dari Winda. Lagi belajar. Karena kan belajar
setiap ketemu Winda nih banyak banget bisnisnya. Oke, gue nggak mau ketinggalan, gue harus coba juga gitu. Keren banget. Ini baru woman support woman nih. Setuju banget ini. Ini sosok support woman dan start from early time ya, early age ya. Iya. Tapi menurut kalian gimana sih tanggapan keluarga? Kalau dari kalian kan misalnya dari Winda maupun Hamidah ya sama membagi waktu dengan kegiatan sekarang. Tadi kan Winda juga tadi jelaskan ya masih tugas akhir ya. Iya benar. Pasti switching time tuh susah. Banget. Apalagi jualan ya. Iya. Kalau Hamidah juga sibuk dengan kegiatannya bersama pondok dan juga lain-lain dan sibuk sebagai putri hijab. Menurut kalian kalau dari orang tua kalian tanggapannya seperti apa dan bagaimana kalian membagi waktu? Oke, siapa duluan? Mungkin boleh. Winda dulu boleh. Kalau dari Winda sendiri, orang tua tuh support banget ya Kak. Karena kan emang udah dari SMA tuh udah suka jualan. Terus orang tua sendiri tuh nggak pernah maksain Winda tuh harus A, B, C, D, E itu nggak. Yang penting Windanya suka, Windanya nggak nakal, Windanya bener ngejalaninnya. Kayak ya udah lakuin gitu. Dan tetap yang penting kuliahnya tuh lancar gitu. Nggak perlu yang kayak harus juara 1 nih di kuliah, nggak. Yang penting yaudah nggak ketinggalan gitu aja sih Kak. Setuju nih, setuju. Itu yang selalu dilontarkan oleh orang tua Winda ke Winda selama ini. Sama karena kalau ada gue sendiri tuh ada cerita ya Winda. Iya. Dulu pas kalau nggak salah itu udah mau semester terakhir kalau nggak salah ya. Iya. Itu ada satu mata kuliah yang unfortunately dapat BC atau C, gue lupa. Terus salah satu dosen, kebetulan waktu itu nilai gue aman-aman aja, A, B gitu ya. Tiba-tiba kontras nih, C. Dan gue ngerasa gue tuh udah ngasih total gitu. Tapi kenapa nih itu kan, kok menonjol banget nih nilai kecil. Terus waktu itu gue sempet konsul kan dengan orang tua kan, dia sama. Ya udah nggak apa-apa, nggak bisa perfect di semua hal. Yang penting udah coba gitu kan. Dan akhirnya waktu itu gue bilang ke dosen gue bahwa, Pak, mungkin memang nilai saya yang lain bagus, tapi sayangnya saya belum bisa sempurna di semuanya. Salah satu di mata kuliah yang ini. Mungkin ini bukan kemampuan saya. Dan saya nggak mau memaksakan saya untuk ngulangin lagi biar dapat A. Karena kebetulan juga bukan passion saya. Di mata kuliah yang lain yang ini nih A semua, Pak. Jadi oke. Mungkin pikir bapaknya ini anak bocah ini ngomong begini ya, kata dia saya kena damprat kata dia. Tapi setuju banget sih dengan begitu ya. Iya. Kalau dari Hamidah gimana? Apa tanggapan orang tua dan gimana bagi waktunya? Sama, orang tua itu support banget, support semua yang aku lakuin. Tapi dulu memang pas kecil, SD ya, karena kan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu aku dapat peringkat 1 terus. Terus pas kelas 4 itu aku dapat peringkat 3 pada saat itu. 3 ya. Nah, pulang kan ke rumah karena yang ngambil rapot bukan orang tua, ngambil sendiri pada saat itu. Pulang ke rumah ditanyain, gimana ranking berapa gitu kan. 3 mah, kok 3? Langsung kayak gitu, langsung di situ aku dibandingin dengan yang lainnya, dibandingin dengan adik dan lain-lain. Terus di situ marah sampai gimana sih rasanya kalau dibandingin, padahal anak SD itu sampai aku murung di kamar seharian, bener-bener seharian karena aku ngerasa sakit banget ya dibandingin gitu. Nah dari situ orang tua akhirnya mungkin mulai sadar juga, mungkin anak saya juga nggak harus dituntut untuk berprestasi di satu bidang, tapi bisa berprestasi di lain hal. Jadi semua yang dilakukan Hamidah setelah itu didukung support penuh. Gokil. Gitu. Termasuk putri hijab. Ya benar. Oke, tapi gimana ngebagi waktunya selama ini kegiatan kesibukan sebagai putri hijab dan juga maupun dari kesibukan lainnya dengan kuliah gimana? Ya, jadi ini susah banget kalau ditanya. Tapi kalau Hamidah itu punya satu buku planner gitu harian. Jadi setiap mau tidur itu nulis besok aku mau kemana ya. Hari ini aku kuliah pagi sampai jam sekian. Setelah itu ada podcast Gojek jam sekian sampai jam sekian. Sore ada kelas lagi nanti sore gitu ditulis. Jadi bahkan sampai nyuci baju karena kan sekarang tinggalnya di pesantren ya, nyuci baju sendiri. Nyuci baju pun aku tulis gitu. Besok aku harus cuci baju gitu. Sampai sedetail itu karena memang aku tuh orangnya nggak teratur gitu, jadi suka menunda-nunda. Jadi cara mengatasinya ya harus ditulis gitu. Cocok, setuju. Winda sama kayak gitu? Sama, kalau Winda tuh udah tahu nih 3 hari ke depan mau ngapain gitu. Oh. Iya, cuman kan kalau sekarang kan lagi fokus ke TA, jadi Senin sampai Jumat itu Winda wajib ke ITERA gitu kan. Sabtu Minggu baru tuh Winda tahu nih abis ini mau ngapa-ngapain gitu. Yang ketunda di hari weekday, Winda anuin di weekend gitu. I see. Ya setuju banget, itu paling ampuh sih. Iya benar. Di listing down ya. Iya. Aku juga kok. Oh sama ya. Sama ya berarti kita bertiga.
Karena itu ngebantu banget loh Kak, yang biasanya tadi kayak aduh besok mau ngapain ya kan, kalau dari 3 hari ke depan mau ngapain tuh kayak oh yaudah habis ini kesini sini. Jadi ketika ntar ada jadwal mendadak kita udah tahu nih kita nggak bisa gitu. Betul. Jadi Betul nggak banget. janji-janji tiba-tiba nggak dateng gitu kan. Betul banget. Mendisiplinkan diri ya. Iya. jadinya ya. Setuju banget. Oke. Mungkin kita mau masuk ke pertanyaan selanjutnya lagi nih ya. Kita pertanyaan selanjutnya, kalau orang tuh bilang tuh kan semakin tinggi pohon, angin yang berembus semakin kencang ya. Iya. Nah ini tadi kita ngebahas tentang plus-plusnya, semua keberhasilan, support orang tua dan lain-lain. Tapi mereka nggak tahu kadang orang-orang tuh ya di luar tuh netizen tuh kadang nggak tahu apa sih pahit-pahitnya gitu ya. Terkadang wah Winda selamat ya usahanya lancar hari 300 porsi. Mereka nggak tahu ada tangan yang hampir potel ya. Nah mungkin memulai dari Hamidah deh. Itu pasti ya tadi Hamidah ada cerita pas lagi ngeposting dulu tuh di BBM dan lain tuh banyak yang bilang oh ketinggian mimpinya bla 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 gitu kan. Itu pertama, menurut gimana sih cara Hamidah itu untuk menghadapi tadi ya pendapat-pendapat orang yang tuh selalu kayak mendiskreditkan kita lah. Itu tuh yang pertama. Sama yang kedua, gimana cara recovering diri sendiri nih, pasti bete tuh kan. Tapi kita nggak bisa berleha-leha atau kayak kita memanjakan rasa sedih itu kan. Gimana cara get back-nya lagi? Oke. Jadi ini sebenarnya aku ngerasa hal-hal seperti itu sudah terjadi pada diri aku sebelum masuk ke dunia sosial, media sosial gitu ya. Ke media sosial. Jadi karena aku kan punya fisik yang beda dari teman-teman. Waktu dari SD, dari TK gitu, aku selalu lebih tinggi dari teman-teman. Oke kan, mesti dari situ tuh kayak orang-orang tinggi banget sih kayak kenapa ya aku beda gitu kan, tinggi banget, selalu kayak gituin sampai SMP, SMA pun selalu kayak gituin. Cuman aku punya prinsip gimana nih caranya dengan aku yang beda dari yang lain, aku juga harus membawa dampak positif gitu. Aku mau nunjukin gitu. Oke, jadi aku tinggi itu aku juga punya sesuatu hal yang beda dari kalian gitu. Aku akan melakukan hal-hal yang memang tidak untuk kalian, hanya untuk aku kan kadang kan ada apa ya, tapi ini untuk diri sendiri ya, bukan berarti sombong untuk yang lain-lain gitu. Kan misalnya nih, kita mau ikut paskibraka. Itu ada minimal tinggi kan, berarti kalau yang nggak tinggi kan nggak bisa gitu. Nah jadi aku manfaatkan, aku punya badan yang tinggi, tubuh yang tinggi, aku harus bisa nih mengambil peluang-peluang yang untuk orang yang ada standarnya itu masuk gitu. Jadi aku selalu menjadikan hal-hal yang tadi bulian dan lain-lain sebagai hal yang untuk memacu diri aku gitu. Jadi kayak tadi aku tinggi daripada yang lain, lebih tinggi. Oke, aku harus cari nih prestasi apa nih. Exactly. Cocok banget. Gue setuju banget karena sebenarnya bukan tentang kelebihan atau kekurangan yang kita punya dilihat orang gitu ya, tapi tentang bagaimana kita memanfaatkan kelebihan kita dan memaksimalkan kekurangan kita gitu kan. Bahkan ada aja orang-orang yang mohon maaf ya disable habis diamputasi kaki, tapi tetap aja kok badannya bagus jadi bodybuilder gitu kan. It's about how to break your own limit, ya nggak sih? Sama kayak kalau bahkan ketika kita punya privilege yang lebih plus, ya why we have to be insecure ya? Just tempatkan satu hal pada tempat yang tepat. The right man at the right place, right thing on the right place. Catat ya. Bisa dijadiin itu tuh caption. Benar. Nanti tolong ya Atin ya, tolong jadikan caption podcast ya. Oke, itu menarik ya dari Hamidah. Sekarang mungkin gue mau dengar dari Winda nih. Gimana? Kalau Winda tuh dulu, kan Winda tuh udah main sosial media tuh dari 2016 ya Kak, aktif endorse tuh dari 2016. Jadi karena dulu tuh Winda termasuk orang yang kurus gitu kan, dan sekarang tuh semenjak pandemi tuh berat badannya naik gitu. Dan pernah tuh dapat head comment kayak ih kok gendut banget kata dia gitu kan, terus kayak ih kayak wamil gitu. Tuh Winda pernah ada di posisi itu dan Winda benar-benar nangis. Tapi alhamdulillahnya Winda tuh ada di lingkup yang selalu support gitu loh Kak. Jadi ketika Winda kayak, ya emang gue segendut itu ya, emang gendut salah ya gitu kan. Terus kayak temen-temen itu kayak, enggak loh, udah lo biarin aja, namanya mereka gak bisa kayak lo, makanya mereka tuh bisa kayak gitu. Terus kayak semakin Winda kesini tuh bahkan kuku Kak, kuku waktu itu kan Winda kutek kan ya kan. Terus kukunya tuh udah naik warna kuteknya. Terus sampai di head comment kayak, ih kukunya jelek gitu-gitu loh, kayak yang
astagfirullahaladzim kok kayak kesebut ya nyebutin Iya, kata-kata betul. kayak gitu ya, padahal kan kayak kuku loh, kok bisa ya ke detail gitu ngelihatnya gitu kan. Cuman kayak ya udah selalu dapat masukan gitu dari kawan-kawan udah masa dengerin gitu. Itu buktinya mereka aja nggak ada kerjaan, masa sedetail itu sih bisa ngeliatinnya gitu kan. Jadi yaudah lo tetap aja sama kegiatan lo, bawa happy aja gitu. Jadi udah lebih ke yaudah main sama kawan-kawan Winda gitu kalau udah dapat head comment. Cocok, gue juga setuju sih, karena gue pernah ngobrol sama orang, dia bilang kayak gini waktu itu sama gue, ketika orang menjelekkan kita itu adalah bentuk dari mereka memanifestasikan diri mereka atau cara mereka menunjukkan atau membranding diri mereka ke teman-teman yang melihat perilaku mereka itu menjelekkan. Misalnya contoh, gue bilangin Hamidah tadi, Hamidah lo tinggi banget sih gitu ya. Temannya ya Winda, temannya Hamidah itu kayak gue tuh menunjukin ke Winda, ini lo orang ini ketinggian gitu. Sebenarnya bukan masalahnya itu, masalahnya adalah gue nggak bisa kayak Winda dan gue nggak punya fisik kayak fisik kayak Hamidah. Iya benar. Gitu loh. Tapi gue membuat seolah-olah karena gue nggak bisa memiliki fisik kayak gitu, itu rendah. Iya. Dan gue yang lebih super power ketimbang si Hamidah. Iya. Jadi ketika orang ngejatuhin itu adalah mereka tuh mencoba untuk menunjukkan kalau mereka lebih dari kita, but mencoba terlihat lebih dari kita, but they cannot. Gitu. Setuju sih. Setuju. Terus kadang kalau Winda lagi moodnya bagus nih ya dapat head comment, itu tuh Winda capture, Winda share di Snapgram kayak yang akun siapa nih gitu, Winda main-mainin gitu kan, Winda bercanda-bercandain. Terus nanti ujung-ujungnya mereka blokir gitu, ngeblokir. Tapi kalau Winda lagi nggak mood gitu, ya udah paling ke nangisin dulu biar lega juga kan. Betul. Terus ya udah baru main sama kawan gitu. Jadi lebih happy lagi gitu. Betul. Tapi satu hal yang gue dapatkan kesamaan dari Winda dan Hamidah itu adalah kemampuan kalian mengembrace, mengembrace. Tapi sebelum kita lanjut nih, apa nih mengembrace? Kita break dulu bentar ya. Oke. Mau makan dulu? Oke. Kita juga pengen ya dari tadi ya. Ya, punya Winda kita nganggur. Kalau gitu kita break dulu. Ya enggak? After this. Kalian mau buka pakai apa? Gak tahu. Aja. Terserah mama deh. Kasih jempol buat yang pesenin banyak bukaan. Di GoFood ada banyak pilihan makanan. Oke, ya enggak? Balik lagi dengan gue Vito dan dua tamu kita yang luar biasa di sini, cantik dan berprestasi. Nanti Instagramnya kita attach kok, tenang aja. Ada kok di bawah. Nah, mungkin tadi gue udah sampai ke bagian yang cerita Winda. Ini ya, kata gue tadi embrace ya, sampai dan Hamidah. Jadi gue melihat kesamaan pattern dari segala pergaulan dan bagaimana cara orang bisa bounce back lagi. Sebenarnya kalau dari gue itu, gue melihat dari kalian itu adalah kalian tuh bisa embrace ini dalam artian kayak tadi Hamidah bilang orang-orang membuli atau ngasih hate comment gue tinggi, ya udah ya memang gue tinggi gitu loh. Ya kan, terus tadi Winda juga bilang nih gue dibilang gendut, emang gue gendut banget gitu lah. Terus ya udah nggak usah didengerin gitu. Kayak sebenarnya kunci dari bounce back menurut gue adalah acceptance. Ya sih, ketika kita bisa accept hate comment dari orang dan itu benar, ya sudah, di embrace aja. Tapi kalau turns out mereka cuma ngomongin hal yang sebenarnya nggak kita lakukan atau bukan kita, ya pasti bakal mental aja nggak sih? Iya benar. Iya nggak sih? Misalnya tiba-tiba Hamidah dibilangin, Hamidah lo tinggi lo 3 meter, aneh banget. Apa sih gitu kan? Nggak jelas. Nggak jelas loh gitu. Nah sama dengan kayak, Hamidah lo tinggi banget sih gitu. Nah kalau kita mau mikirin kayak, kita sedih, can be. Tapi sebenarnya bounce back-nya adalah pertama acceptance. Oh ya memang gue tinggi gitu. Lo tinggi banget sih, ya is there something wrong? Iya. Ya kan? Gitu kan? Sampai dengan dagangan-dagangannya Winda, ini kenapa bisa di hate comment? Ya karena gue berhasil gitu loh. Ya udah, lo kalau misalnya dibilangin lo gendut banget, lo kuku lo jelek banget, lo iri. Kalau dagangan gue sukses ya udah gitu, lo nggak usah bawa visi. Jadinya benar. Merembet. Merembet ya. Kalau kata mentor gue dulu tuh dibilang choose your fight. Gak segala sesuatu tuh harus lo fight. Choose your fight and and choose your arena. Yang kayak gitu-gitu nggak perlu di fight lah. Iya benar. Iya. What I fight only, kalau gue prinsipal gue pribadi ya, what I fight pribadi adalah ketika orang udah ngomongin tentang touch my family, Ya itu. ya, and my religion. Dua itu aja. And you something bad about that, let's fight. Gitu loh. Nggak masalah. Kalau as long as lo masih nilai gue, toh lo cerewet, toh lo begini begitu, lo masih manusia kan, lo masih makan nasi kan, I don't care. Kalau Tuhan udah ngomongin gue, baru deh gue takut. Iya.
gitu. So I don't really care gitu. Makanya kayak I think that's the tips of happy life sih. Iya. Tapi kalau menurut kalian tips of happy life kalian apa? Coba dulu nih. Apa nih, Win? Winda deh. Oh iya, oke. Kalau Winda tuh biar happy, yang satu sih Kak nggak usah dengerin omongan orang ya. Kayak nggak penting juga gitu loh. Kalau semakin kita dengerin tuh malah ngebuat kita down, malah buat kita jadi nggak happy kan. Jadi kayak untuk apa gitu. Lebih ke nggak usah dengerin omongan orang sih. Udah itu aja sih Kak kuncinya. Kalau Win- Cuek itu nggak selamanya salah kok gitu. Betul Iya. banget, betul banget itu. Iya. Hamida gimana? Bener tadi kata Winda, nggak usah terlalu mikirin kata orang. Tapi kalau misalnya ada orang yang apa ya, ngasih hawa-hawa negatif gitu Iya. ke kita pentalin pakai hawa-hawa positif. Yoi. Jadi kayak orang itu ngomong, satu bisa jadi iri, yang kedua ya karena memang dia nggak mampu untuk berada di posisi seperti kita. Itu kan sebenarnya orang itu. Jadi ya udah nggak usah didengerin. Kalau ada kritik dan itu ngebuat kita membangun diri kita, oke. Tapi kalau kritik itu justru malah membuat kita kepikiran terus membandingkan diri kita dengan orang lain, tinggalin gitu. Karena kan sekarang banyak banget sih hal-hal yang ngebuat kita itu insecure, nggak percaya diri. Terus kok orang lain pencapaiannya cepet banget ya, sedangkan kita kok gini-gini aja. Dan itu biasanya hanya dilihat dari sosial media. Benar. Padahal kan sosial media itu pencitraan banget ya It's nggak not sih? real. Betul. It's not real. Bener-bener. Bener. Ya ampun, setuju itu udah on point banget sih. I mean, it's not real bro. Ya bagus-bagus aja nggak sih, masa kita lagi berdaster masak mau di videoin, ya kan nggak mungkin gitu kan. Ya orang itu tadi mereka nggak tahu dapurnya kita Iya. dan no one should know our dapur juga. Iya. Ya. Gitu wah. Ini kita judul hari ini tuh woman empowerment lah pokoknya. Luar biasa sosok Hamida, sosok Winda, dua perempuan yang masih muda ya, kita masih seletingan banget, tapi memang achieving what average people yang kita lakukan tuh more than that gitu. We do more than what average people do gitu. Dan ya sudah embrace, alhamdulillah. That's the privilege in my life that I have gitu kan. Gue nggak perlu bilang ya hidup gue privilege gitu bisa begini ya karena karena gue kayak lu denial aja gitu dengan lu sudah berada di posisi ini, lu denial itu menurut gue salah sih. Sedangkan kalian dengan berada di posisi ini kalian embrace. Winda emang embrace bahwa ya alhamdulillah dagangan gue lancar. Hamidah juga ya alhamdulillah dengan gue punya postur lebih bagus dari beberapa teman yang lain, habis itu punya kemampuan yang lebih dari teman yang lain, itu bisa membawa gue dari titik ini. Gitu ya. Memang acceptance and embracing. Ya, wah gila, gue udah jadi cocok Maria Teguh belum bro? Cocok banget sih. Berasa kelas gitu ya. Iya. Jadi bukan jadi ya. Iya. Oke, salah deh. Aduh. Oke, kita tadi udah ngomong serius-serius, kita udah cerita segala macam. Mungkin kita relax dulu ya, kita main game sekali ya. Boleh. Boleh ya. Mungkin kita main games, ada games sih gue satu kata judulnya. Ini games yang gue mainin sama anak-anak kantor biasa satu kata nih. Jadi gue akan nyebut satu kata random, apapun. Kalian langsung nyebutin apa yang kalian pikirin ketika dengar kata itu. Nggak boleh lebih dari 3 detik jawabnya. Games itu kan menyenangkan ya, Iya. tapi ini identik dengan menegangkan. Iya. Agak takut ya, agak lemot soalnya. Agak takut salah ngomong ya gitu ya. Mungkin contoh ya, misal gue bilang rumah. Ya. Kepikiran apa langsung random? Pintu. Pintu. Jendela. Oke, alasannya kenapa? Iya. Gitu. Karena rumah harus punya pintu. Iya. Masih serius-serius amat. Gitu ya. Oke. Mungkin kita Hom Pimpah deh, siapa yang duluan? Hom Pimpah Hom ya. Pimpah, Liam Gambreng. Hom Pimpah, Liam Gambreng. Oh, Oke. Mida. Oh gitu ya. Iya. Oke. Satu kata ya. Satu kata. Sekolah. Guru. Kursi. Oke. Oke. Kenapa nih? Kenapa guru? Dulu deh. Karena sekolah Kenapa harus kursi? ada kursi biar bisa duduk. Oke. Apakah pernah Kalau memban- ngampar bisa juga ya? Oh nggak Oh, nggak bisa. bisa deh bisa, tapi kan dominannya duduk. Oke. Kalau gue guru karena gue 3 tahun pernah ngajar bahasa Inggris. Gitu. Gue nggak bilang gue guru tapi kind of like tutor, Iya. tapi berkesan. Oh, iya. Oke. Luar biasa. Oke, sekolah, kursi dan guru. Next. Sekarang Hamida dong, kepikirannya apa kira-kira?
Kalau sekolah, Iya. guru sama ya, Sama tapi ya? nggak boleh sama ya. Iya. Aduh, apa ya? Banyak. Papan tulis. Oh iya Kenapa? benar. Karena dari situ kita bisa melihat atau apa ya? Bukan melihat sih, tapi lebih ke mengerti apa sih maksud yang guru terangkan. Iya, gitu. iya. Disambung-sambungin Iya. aja pokoknya. Yang penting nyambung lah ya. Iya. Cocok banget, cocok. Oke, Winda deh, satu kata. Beda ya, satu kata ya. Apa ya? Sabar. Minuman. Air putih. Manis. Oh, Hamidah Oke, dulu, Hamidah dulu. benar. Hamidah deh, Hamidah. Kenapa manis? Karena biasanya orang itu pengen minum selain air putih ya, nanti bisa dijelasin ya sama yang jauh air putih. Pengen minum itu sesuatu yang berasa, dan dari berasa itu kita bisa menggambarkan keadaan, bisa menggambarkan situasi gitu. Pokoknya dari rasa itu akan tumbuh berbagai hal lah gitu. Oke. Manis Kenapa banget air jawabannya ya. putih? Kenapa air putih? Air putih karena kalau saya pribadi sekarang sudah mengulangi minuman manis-manis kebetulan. Udah Lebih berumur ya? sehat ya? Iya. Satu, yang kedua buncit, Mbak. Oh, iya. Salah satu kita harus mengurangi minuman manis, makanan manis. Jadi lagi hobi minum air putih. Iya. Minta dong, kenapa? Pindah Kira apa? es batu. Kenapa? Karena kalau minum Itera panas ya, jadi segarnya es batu gitu, air dingin. Ini Hamidah tahu nggak? Di Tera tuh ada puting beliung dadakan loh kadang. Iya. Oh, iya. Oh, dia belum tahu. Kalau Itera panas sudah tahu, karena Oh, udah iya. sempet waktu itu kita wah. Iya. Angin puting beliung tuh ada. Itu kita kadang tuh sama teman-teman tuh kita kejar, kita jejuk-jejukin. Gila, masih muter deh. Lagi sekolah kan kok ada pasir terbang gitu kan. Iya. Keren gue ya. Harus cepet ya. Oke. Ibu. Superhero. Superhero. Penyelamat. Waduh, sedap. Dari Hamidah dulu. Kok jadi sedih ya fansnya ngomongin ibu tuh ya? Oh. Apa ya, karena sosok yang luar biasa ya. Ibu itu nggak pernah menjelekan anaknya. Terus ibu itu ya luar biasa banget gitu. Karena kan kalau di agama Islam itu kan ibu itu sampai disebutkan 3 kali ya, ibu baru ayah. Jadi betapa sosok ibu itu ya berjasa banget buat hidup kita dari mulai, karena perempuan itu punya 3M yang nggak dimiliki oleh laki-laki. Apa tuh? Mengandung, melahirkan, dan menyusui. Aduh. Itu hebatnya ibu. Setuju. Valid. Sampai terdiam loh. Iya. Bener loh. Aku Bingung mau juga respon apa nih. meresapi loh. Iya. Winda? Penyelamat, karena kalau nggak ada ibu Indah mungkin usaha Indah nggak nyampe di titik sekarang gitu. Terus Benar. kalau Indah lagi down, ceritanya ya ke ibu yang selalu kasih masukan gitu. Oh. Ya jangan kayak gini nak, gitu-gitu. Itu sih. Singkat aja dah. Sedih kalau Iya, lama-lama iya. tuh. Iya. Jadi Betul, pengen setuju sih. nangis. Mungkin kalau dari gue tuh satu kata buat ibu, pengertian ya. Pengertian di sini dalam artian kalau gue pikir-pikiran tuh gue tuh sering bukan ngomel ya, kayak protes sama ibu. Udah sih mama jangan bilang gitu, jangan gini, jangan gitu gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir belakangan tuh kayaknya mama yang lebih sering banyak ngalah deh. Ya ketimbang kita banyak protes, mereka banyak ngalah. Jadi mungkin pengertian, mengalahnya orang tua itu teguran justru. Kalau mereka sampai mengalah, menurut gue sekarang kayak aduh ini gue yang salah. Iya benar. Gitu. Udah mulai sadar sendiri ya. Bener, justru didiamin, bener itu ya diamin emas ya ini ya Iya. gitu ya. Waduh ya kita tutup ya, ternyata ini bukan games yang happy ternyata ya. Agak sedih tapi nggak apa-apa. Kita udah sama-sama mendengarkan bareng ya. Lebih ke bagaimana sih pola pikir masing-masing dari Winda untuk bisa mindsetnya Winda tuh gimana sih untuk bisa berada di titik sekarang gitu, juga Hamidah, cerita-cerita Hamidah. Mungkin masih belum banyak cerita yang ke cover, sengaja biar ini bisa nanya langsung ke Instagramnya. Iya. Ya ampun. Boleh. Oh iya mungkin dari Hamidah ada info nggak Putri Hijab mau ada bukan lagi nggak sih?
Kalau Putri Hijab udah mulai. Udah mulai Jadi lagi ya? langsung aja kunjungi Instagramnya Putri Hijab Indonesia atau Putri Hijab Lampung. Di situ udah mulai audisi itu udah mulai berjalan gitu. Cakep. Kalau ada info nggak tentang pesantren yang sekarang Hamidah lagi ada di sana? Nah, banget ini infonya penting banget. Oke. Mau Ramadan, Aha. banyak orang kan biasanya aku biasanya kalau Ramadan nggak bisa khatam Quran. Gitu-gitu kan permasalahannya. Jadi di Dauman Quran itu ada program 3 hari 2 malam di Oke. hotel, salah Oke. satu hotel di Lampung berbintang. Widih. Dan itu kita di situ bakal pesantren tapi di hotel gitu. Widih, Jadi cocok banget untuk temen-temen, harus banget ikutin program ini. Cuma 3 hari 2 malam Oke. gitu kan. Ini programnya nanti apa nih kegiatannya? Programnya kita lebih dekat dengan Al-Quran ya, tilawah, ngaji, terus ngafal Quran, dan juga kita ibadah keseharian. Itu jadi dari sholat malam sampai sholat sunnah kita jalanin berjamaah di situ. Itu khusus buat Ahwat atau ada Iwan? Terbuka untuk Ahwat, Ikhwan juga, dan usianya 7 tahun sampai 50 tahun boleh ikut. Boleh Jadi bawa boleh adek? ibunya, ayahnya, anaknya boleh semuanya ikut. Bawa adek boleh guys. Boleh. Wah, teman-teman saya tuh ada tuh pasti mau ikutan Ayo, itu. harus Salah ikut satu videografer kita Mas Teddy mau ya Mas Teddy ya? Bareng kita ya. Semangat banget tuh mukanya. Cocok. Kapan Kesempatan, infonya Mas. bisa dilihat di mana? Infonya bisa dilihat di Instagramnya Pesantren Dauman Quran Indonesia. Instagramnya itu daumanquran.id. Oke, atau nanti bisa cek di Instagram Hamidah ya? Ya, boleh cek di Instagram Hamidah. Cocok. Kalau Windah, kira-kira bagaimana? Ada yang ingin dipasarkan? Oh, ada dong. Jadi untuk teman-teman yang mau kue kering untuk lebaran, ini ada IG-nya bitterlove.cook. Terus nanti juga ada hampers. Yoi. Ya. Hampersnya murah kok, di bawah 100.000 udah gratis ongkir selampung. Tapi boleh ini nggak? Boleh Apa? spesial order nggak? Misalnya Winda, aku mau yang 150.000. Lebih banyak isiannya. Nanti ada. Special Iya, order ya? bisa itu nanti. Gampang. Gampang. Cari cuan ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong lebaran kan biasanya tuh kan kebutuhan fashion lebaran itu meningkat. Betul. Hamidah juga ada all shop-nya. Oke, Bisa apa tuh? di haya.syari. Yo, Hayat tulisannya gimana? hayya.syari. Cek ya guys Cek. ya. Ya, Jangan lupa di rumah. follow. Berarti tadi ada haya.id, bitterlove.co. Ya. Jangan lupa juga cari info tentang di Dauman Quran. Betul. Ya. Dan juga Putri Hijab Lampung udah mau bukaan. Ya. Belum ada event Putra Peci. Oh iya, bukan peci. Itu videografer kita Mas Teddy mau daftar juga soalnya. Oke, kalau gitu sebelum kita closing dia mau banget denger closing statement dari Winda dan Hamidah masing-masing. Mau dong kasih message nih, woman support woman ya, hashtag woman support woman. Kira-kira Winda dan Hamidah mau kasih encouragement atau tips atau apapun buat khususnya para wanita-wanita yang masih sedang berada di quarter life crisis nih kira-kira. Oke, Boleh siapa dulu deh. tuh? Winda kali ya? Oke, kalau untuk dari Winda sendiri, teman-teman jangan gampang insecure ya Kak. Apalagi kayak mau ngepost apapun itu takut. Kayak, takut antar diomongin, takut lah nanti dia gimana gitu, kayak ragu-ragu. Nggak usah ragu, karena itu sosmed kalian sendiri. Itu hak kalian loh mau ngepost apapun. Dan ketika nanti ada yang ganggu kalian gitu di sosmed, ada yang bawa negatif gitu kan, blokir aja, itu hak kalian gitu. Jadi jangan takut untuk ngeblokir orang, jangan takut untuk nge-share apapun yang ada di diri kalian gitu. Do what makes you happy. Iya, Yo, benar. cakep. Hamidah. Kalau dari Hamidah, tips untuk menjadi perempuan yang hebat. Jadi kembali lagi ke emansipasi wanita itu sebenarnya hadir pada saat bertepatan Islam itu hadir. Yes. Sosoknya Bunda Siti Khadijah yang sangat luar biasa. Dari situ kita belajar kesetiaan, iya. Belajar menyayangi suami, menyayangi anak, iya. Dan juga belajar gimana mengembangkan sebuah bisnis entrepreneur. Yes. Beliau itu kan sosok yang keren ya. Betul banget. Jadi semuanya udah ada di Betul. Siti Khadijah. Jadi kita contoh aja deh itu gitu. Jadi mau jadi apapun kita ikutin Bunda Siti Khadijah. Iya. Ya. Role modelnya sudah ada. Iya. Iya. Dan jangan sampai salah milih role model. Ya, nih Mas Teddy kita kemarin juga cerita sama saya, role modelnya siapa Mas Teddy, saya tanya. Oh, itu ada lah tetangga sebelah. Oke, kalau gitu makasih banyak Hamidah, makasih banyak Winda. Buat yang di rumah, again boleh banget nge-follow teman-teman kita di sini. Hamidah boleh di Instagramnya apa Hamidah? @Hamidah Eka Safitri. Kalau Winda? Winda Asmara. Oke, boleh banget kalau mau tanya info-info tentang seputar putri hijab maupun juga tentang masakan-masakan atau aksesoris yang dijual oleh Winda. Iya.
pasti terjamin top ya pokoknya. Dan balik lagi ke temen yang nggak di rumah, please stay tune karena episode kita yang kelima gonna be coming next month gitu ya, di bulan depan atau soon lah pokoknya. So stay tune dan goodbye. Bye.